Beragama juga kita salah kaprah. Sekarang era sosial media, betul? Habis berdoa lu update Twitter. Tuhan kabulkanlah doaku. Nah emangnya Tuhan punya Twitter? Nah kalau gue Kristen ya, Tuhan gue Yesus, gue percaya sama Yesus. Yang belum percaya silahkan bangkit berdiri. Sentuh layar TV Anda. Haleluya, kegerakan terjadi di tempat ini. Kristen percaya Yesus. Yesus cuma punya 12 murid. Dan satu murid namanya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Kita bayangkan kalau Yesus punya Twitter. Itu followernya cuma 12. Kalah sama pocong. Dan satu follower Yudas _ Iskariot unfollow. Kacau tuh. Kenapa sih lu beragama? Kalau gue beragama karena gue nggak tahu abis mati mau ngapain. Jadi gue beragama aja lah ya. Agama itu bagi gue seperti asuransi. Ya. Klaimnya belum tentu bisa, tapi ya punya dulu aja. Dan 90% bahkan lebih gue bisa klaim tanpa survei bahwa lu itu ngikut agama orang tua, ngapain lu fanatik? Iya kan? Bener nggak? Yang convert tuh 10% biasanya juga dikucilkan sama keluarganya. Iya kan? Dan gue tuh dalam beragama itu cuman nggak tahu habis ini mati mau ngapain. Iya. Dan permintaan gue tuh cuman satu, jangan mati pas final Piala Dunia atau Piala Eropa lah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena gue kasihan sama teman-teman gue. Mereka pasti bingung mau datang ke pemakaman gue atau nonton final Piala Dunia ya. Karena jelas final Piala Dunia lebih menarik dari pemakaman gue. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau lu juga matinya pas final Piala Dunia, gue nggak datang. Ngapain gue datang? Apalagi orang Indonesia itu banyak percaya mitos, ya kan? Mitos pertama katanya kalau kupingnya panas lagi ada yang ngomong. Capek nih udah tua. Tapi ada yang lebih tua yang tadi. Sebenarnya gue mau datangin 2D ya, Dian Pramata Putra sama Didi Dukun. Tapi honornya kemahalan, setengahnya aja lah. Gue ini memang suka nyanyi ya, karena gue Kristen. Jadi memang kalau orang Kristen tuh kelebihannya karena tiap hari harus nyanyi di gereja, akhirnya terbiasalah bernyanyi. Tapi sebenarnya di gereja tuh banyak cerita-cerita yang sebenarnya menurut gue lucu ya. Lo tahu Nabi Sulaiman? Islam menyebutnya Nabi Sulaiman, kalau Kristen menyebutnya King of Solomon, Raja Salomo. Raja Salomo ini, bayangkan dia punya 300 gundik dan 700 istri. 1000 men. Itu kalau digilir tiap hari 3 tahun baru selesai. Kayaknya harus ada sex party beberapa kali. Dan suatu hari King of Solomon berkeliling kerajaannya. Dia melihat ada cewek cakep. Hey ladies. Jadi istri gue ya. Ladiesnya bilang, kan udah. Sampai lupa dia saking banyaknya. Ini nomornya ada nih, dinomorin kayak di Alexis. Tapi gue bersyukur dengan penemuan-penemuan zaman sekarang ya. Itu ada mikrofon. Ya gini ruangan sebenarnya nggak terlalu besar, tapi gue tetap butuh mikrofon. Lu bayang ya, zaman-zaman pendahulu-pendahulu kita kerajaan atau zaman-zaman nabi-nabi itu nggak ada mikrofon. Sedangkan gue, ya Tuhan gue Yesus ya, dia tuh berkhotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit itu paling yang terkenal itu. Dia nggak pakai mikrofon. Pantas aja banyak yang salah dengar ya. Jadi misalnya ada 2 orang, bro kita ngapain? Nggak tahu tuh si brewok. Semua agama kita bicara soal gay. Gue nggak bisa mengeneralisir, tapi gue yakin semua agama tuh melarang gay. Tapi gue sebenarnya secara pribadi nggak ada masalah sama gay. Gue hanya bingung aja kenapa sih lu jadi gay? Lu nggak tahu apa kalau bang cewek tuh enak banget. Tapi lalu GG lagi. Kaum gay ini bilang, oke, gue juga punya lobang dan enak juga. Jadi bilang ada suatu teori yang bilang ada istilahnya dalam dunia gay ini istilahnya meletek.
Jadi from straight go to gay itu meletek namanya. Dan itu caranya gampang, lu jangan sampai diblowjob oleh gay, laki-laki. Satu saat lu kena aja satu kecupan, from that moment you are gay. Welcome to the club. Teman gue bilang, gue gak akan jadi gay. Kalau gue di blowjob, gue pukul orangnya. Satu saat dia mabok, pas lagi pingsan, bangun, itu caranya lagi dipelorotin dan lagi di blowjob. Mukul sih, tapi mukulnya, kamu. Kamu. Terus yang di bawah, welcome to the club. Aduh, kacau ya.